Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Pendoa-pendoa yang luar biasa yang setia mengikuti menara doa live streaming. Mari kita satukan hati kita masuk dalam doa pujian. Kita percaya di mana ada kesehatan dan kesepakatan di dalam doa, maka doa-doa kita pasti dijawab karena itu janji yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur, terima kasih buat waktu dan kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Kuduskan kami, sucikan kami sehingga kami layak dan untuk memuji mempermuliakan nama Tuhan. Kuasa darah Yesus yang menutup bungkus kami, kuasa salib Yesus yang mengampuni dosa kami sehingga kami dilayakkan untuk memuji nama Tuhan. Mari Roh Kudus mampukan kami untuk kami dapat memberi korban persembahan yang terbaik di saat kami mengikuti menara doa dan di waktu-waktu kami datang beribadah. Terima kasih Bapa di surga. Kami akan siap memuliakan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kita semua yang sehati bersepakat di dalam pujian penyembahan. Mari kita aminkan bersama-sama. Amin. Puji nama Tuhan. Mari Bapakku, kita bersama-sama memuji Tuhan. Mungkin di antara Bapak Ibu Saudaraku sedang mengalami masalah ujian cobaan dan kadang kalau kita mengalami ujian cobaan, kita merasa benar, kita tidak melakukan kesalahan. Mengapa kok kita mengalami itu? Seringkali kita bertanya, Tuhan mengapa ini terjadi dalam hidupku? Mengapa ini kok izinkan di dalam hidup? Mari kita berkata seperti di dalam Roma pasal 8 ayat 28. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan itu berturut bekerja di dalam segala hal kehidupan kita, setiap musim kehidupan kita untuk mendatangkan kebaikan, supaya kita makin dewasa. Tapi jangan salah ya Bapak Ibu Saudara, apapun yang Tuhan izinkan itu bukan berarti Tuhan itu sengaja memberi kita ujian cobaan, tidak. Semuanya diizinkan Tuhan. Mari kita ubah cara pandang kita bahwa semuanya itu pasti mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Hanya Engkau Yesus yang paling mengerti, paling peduli akan setiap masalah hidup kita. Tak dapat ku mengerti mengapa Tuhan izinkan terjadi. Namun satu hal yang ku tahu pasti, Kau selalu menyertai. Saat ku merasa tak sanggup lagi, Kau beri kekuatan untuk hadapi. Sekalipun badai silih berganti, ku angkat tanganku dan memuji. Yesus Kau yang paling mengerti. Yesus Kau yang paling peduli. Setiap persoalanku, pergumulanku, ku serahkan dalam tangan-Mu. Hanya Kau Bapa-Ku yang baik, hanya Kau Bapa-Ku yang selalu setia ada di dekatku di setiap waktu. Ku percaya rencana-Mu terindah. Segala rencana-Mu itu indah dalam hidup kami. Tuntut kami untuk masuk di dalam setiap rencana-rencana-Mu yang indah. Haleluya. Tak dapat ku mengerti mengapa Tuhan izinkan terjadi. Namun satu hal yang ku tahu pasti, Kau selalu menyertai.
Jangan pernah ragu akan penyertaan Tuhan. Kasih setianya sungguh ajaib dalam hidup kita. Tak dapat ku mengerti mengapa Tuhan izinkan terjadi. Namun satu hal yang ku tahu pasti, Kau selalu menyertai. Saat ku merasa tak sanggup lagi, Kau beri kekuatan untuk hadapi. Sekalipun badai silih berganti, ku angkat tanganku dan memuji. Yesus Kau yang paling mengerti. Yesus Kau yang paling peduli. Setiap persoalanku, pergumulanku, ku serahkan dalam tangan-Mu. Hanya Kau Bapa-Ku yang baik, hanya Kau Bapa-Ku yang selalu setia ada di dekatku di setiap waktu. Ku percaya rencana-Mu terindah. Yesus Kau yang paling mengerti dan peduli kami. Yesus Kau yang paling mengerti. Yesus Kau yang paling peduli. Setiap persoalanku, pergumulanku, ku serahkan dalam tangan-Mu. Hanya Kau Bapa-Ku yang baik, hanya Kau Bapa-Ku yang selalu setia ada di dekatku di setiap waktu. Ku percaya rencana-Mu terindah. Rencana-rencana-Mu sungguh indah dalam hidup kami. Seringkali kami merencanakan kehidupan kami sendiri, sehingga kami melenceng dari rencana-rencana-Mu Tuhan. Tetapi kami bersyukur Kau tidak tinggal diam. Kau datang segera menarik kami, membawa kami keluar dan menuntun kami dari jalan yang sesat kepada jalan-jalan-Mu yang menuju kepada rencana-rencana yang indah, yang ajaib. Terima kasih Tuhan, Kau tidak membiarkan kami sampai jatuh tergeletak, tidak membiarkan kami sampai jatuh di dalam kegelumbang kekelaman. Kau tidak pernah membiarkan kami tersesat karena kasih-Mu yang ajaib. Biarlah segala pengalaman hidup yang telah kami lewati membawa kami semakin dewasa rohani, semakin mengasihi Engkau, semakin menyadari bahwa kami adalah manusia yang sangat membutuhkan akan Engkau. Biarlah kami menyadari kami adalah manusia yang terbatas, manusia yang lemah. Kalau kami mampu, kalau kami kuat, itu karena Engkau
kami sembah, segala hormat pujian kami bersembah. kami sembah. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Kami Terima sembah, kasih Bapa kami yang di surga, Engkau kami amat sembah. sangat baik, masih setia putus selama-lamanya. Ajar kami selalu bersyukur, bersyukur dan bersyukur. Haleluya. Yesus Kau yang paling mengerti, Yesus Kau yang paling peduli setiap persoalanku, pergumulanku, ku serahkan dalam tangan-Mu. Hanya Kau Bapa-Ku yang baik, hanya Kau Bapa-Ku yang selalu setia ada di dekatku, di setiap waktu ku percaya rencana-Mu terindah. Hanya Engkau yang peduli pada kami, Yesus Kau yang paling mengerti, Yesus Kau yang paling peduli setiap persoalanku, pergumulanku, ku serahkan dalam tangan-Mu. Hanya Kau Bapa-Ku yang baik, hanya Kau Bapa-Ku yang selalu setia ada di dekatku, di setiap waktu ku percaya rencana-Mu terindah. Ku percaya rencana-Mu terindah. Kami bersyukur, terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur apapun yang sedang kami alami, kami percaya Engkau menyertai kami. Kalau kami dapat Engkau izinkan masuk di dalam ujian cobaan, kami percaya Engkau turut bekerja. Dan ajarlah kami ya Roh Kudus untuk dapat memandang keindahan rencana-rencana Tuhan. Walaupun mungkin sepertinya bertolak dengan pikiran kami, tetapi saat kami menyerah, kami berserah kepadamu Tuhan. Dalam pergumulan kami, dalam persoalan kami akan melihat karya-karya-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, hamba-Mu berdoa untuk rekan-rekan kami yang saat ini mengikuti menara doa, baik secara live maupun siaran tunda. Tuntun rekan-rekan kami semua untuk dapat melihat rencana-rencana-Mu yang indah dan terbaik di dalam kehidupan kami. Sehingga kami dihindarkan dari dosa mengeluh, dihindarkan dari dosa bersungut-sungut, dihindarkan dari dosa menggerutu, menyalahkan, kecewa. Semua itu dihindarkan dari hidup kami, sehingga rencana-Mu tergenapi di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu berdoa bagi rekan-rekan kami yang mengikuti menara doa saat ini sedang lemah tubuh. Biarlah Roh Kudus menuntun hati rekan-rekan kami untuk mengambil keputusan bergembira. Karena di dalam sukacita, hati yang gembira adalah obat yang maju. Mungkin saat ini ada yang sedang mengalami jalan buntu. Biarlah Roh Kudus menuntun
kepada rekan-rekan kami untuk selalu bersyukur, mulai mempraktekkan firman. Mungkin saat ini sedang mengalami kekurangan, mulai belajar menabur, karena apa yang ditabur itu akan dituai. Kami tidak akan pernah kekurangan kalau kami mulai belajar menabur. Orang yang menabur tidak akan pernah berkekurangan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih yang sedang mengalami persoalan-persoalan hubungan komunikasi dengan sesama. Roh Kudus memberikan hati yang tenang, tidak ada kepahitan, tidak ada pikiran-pikiran negatif, tetapi semua menyerahkan kepada Tuhan dan bersyukur untuk segala sesuatu yang terjadi. Dihindarkan dari menyakiti orang lain, dihindarkan dari berkata-kata, membuli atau apapun, melawan ataupun membalas kepada sesama. Dihindarkan semua itu, karena itu semua tidak berkenan. Berikan damai sejahtera, sukacita di dalam hati kami untuk dapat memandang karya-karyamu yang terbaik di balik persoalan pergumulan kami. Dan saat kami dapat melihat sesuatu yang indah di dalam kehidupan kami, di dalam Engkau, kami akan melihat persoalan kami adalah biasa. Dan kami akan melihat karya-karyamu bagaikan pelangi yang indah di dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, terimalah pujian persembahan kami pada siang hari ini menjadi suatu pujian yang menyenangkan hatimu. Bentar kami akan mendengar firman-Mu, biarlah firman-Mu itu menjadi pelita untuk menerangi langkah hidup kami. Berfirmanlah, kami siap mendengar hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kita semua yang diberkati Tuhan, mari kita aminkan bersama-sama. Amin. Hari ini bacaan kita ada di 1 Raja-Raja pasal 16, 17 dan 18. 1 Raja-Raja pasal 16, 17, 18. Saya ingin bersama-sama saudara menggali kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang ada di 1 Raja-Raja 17. 1 Raja-Raja 17 menceritakan kepada kita tentang Elia yang pada masa itu mengalami kekeringan. Dan Tuhan berfirman kepada Elia untuk menuju ke sungai Kerit. Dan Tuhan ingin memelihara hidup Elia melalui burung gagak. Nah, setelah sekian lama Tuhan mengubah cara untuk memelihara Elia. Kalau tadi Tuhan berfirman dan Elia mentaati firman Tuhan untuk ke sungai Kerit, di situ ada burung gagak, maka kemudian Tuhan mengubah cara untuk memelihara Elia, yaitu dengan datang ke rumah seorang janda di Sarfat. Janda ini bukan hanya miskin, bukan hanya sangat miskin, tetapi janda ini ada di titik terendah. Terbukti apabila dia setelah memasak tepung yang segenggam itu, dia akan kehabisan persediaan sehingga akibatnya dia mati. Hari ini kita mendapat rema begini, saudara. Tuhan itu Tuhan yang Maha Kuasa. Mari kita angkat iman kita, mari kita percaya Tuhan itu Maha Kuasa. Bahkan kadang-kadang caranya itu tidak bisa ditebak, tidak bisa diprediksi. Bayangkan dalam keadaan susah, dalam keadaan kekeringan, dalam keadaan krisis global, Tuhan memelihara Elia melalui seekor burung gagak. Ini tidak masuk akal. Itu sebabnya saudaraku, jangan pernah memikirkan bagaimana caranya Tuhan menolong kita. Jangan pernah berpikir bagaimana ya cara Tuhan menolong saya. Jangan pernah.
Karena Tuhan bisa menunjukkan kemahakuasaannya melalui seekor burung gagak. Bisa dipakai untuk memelihara hidup manusia. Binatang bisa dipakai untuk memelihara hidup manusia. Wow, itu luar biasa. Siapapun bisa dipakai untuk memenuhi perintah Tuhan. Ya, untuk melakukan mujizat melalui siapapun. Yang kedua, seorang janda yang sangat-sangat miskin. Ini merupakan satu, saya katakan, tamparan bagi kita. Kadang-kadang kalau kita kekurangan, kita selalu berpikir yang akan mensuplai kita itu pasti orang kaya. Famili kita yang kaya, kenalan kita yang kaya, pikiran kita selalu begitu. Tetapi melalui firman Tuhan ini justru Tuhan membalikkan semua akal pikiran kita. Tuhan sanggup memakai janda yang sangat-sangat miskin untuk menghidupi Elia. Begitu juga sekali lagi saya katakan, jangan pernah berpikir, jangan pernah mendikte Tuhan untuk menolong saudara dengan cara yang saudara sudah atur. Oh, kalau famili saya yang kaya itu, jangan pernah. Nah, mari kita belajar untuk tidak mendikte Tuhan. Kalau Tuhan mau tolong caranya mesti ini, tidak. Tuhan bisa menolong dengan cara apapun juga. Tuhan kita Maha Kuasa, Tuhan kita besar, mari kita angkat iman kita. Dan yang terakhir, rumah di mana janda Sarfat itu ditempati Elia, anaknya meninggal. Dan kemudian Elia berdoa supaya anaknya yang meninggal itu hidup kembali. Luar biasa. Semuanya harus sesuai dengan firman Tuhan. Elia disuruh ke Sungai Kerit sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan tepung dalam tempayan dan minyak tidak akan habis, sesuai firman Tuhan. Jadi kuncinya apa? Tuhan sanggup melakukan mujizat. Baik itu masalah krisis ekonomi, kekurangan, ataupun sakit penyakit, bahkan kematian, Tuhan sanggup menolong. Kuncinya saudara harus bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Kalau saudara bertindak dengan kemauanmu sendiri, saudara tidak mendapatkan apa yang Tuhan ingin lakukan, mujizatnya. Sebagai penutup 1 Raja-Raja 17 ayat yang kedua. Kemudian datanglah firman Yahweh kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi Sungai Kerit di sebelah timur Sungai Yordan. Kau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Titik beratnya, datanglah firman Tuhan kepada Elia, pergi dari sini ke Sungai Kerit. Nah, mari hidup kita belajar selalu taat mendengar firman Tuhan, maka kita akan menemukan pertolongan. Kalau susah ekonomi, kita akan diberkati. Kalau sakit, kita akan disembuhkan. Kuncinya sesuai firman Tuhan. Tidak bisa Elia mau ke Sungai Efrat atau ke Sungai Yordan, tidak bisa. Karena firmannya ke Sungai Kerit, nah disitulah ketaatan itu yang akan mendatangkan perkara-perkara ajaib. Ketaatan akan firman Tuhan, saudara akan melihat perkara-perkara yang luar biasa yang Tuhan lakukan. Kiranya saudara tetap taat firman Tuhan, percayalah apapun Tuhan sanggup lakukan. Tidak perlu berpikir bagaimana caranya Tuhan melakukannya. Yang penting kita percaya saja. Tuhan sanggup menyembuhkan, Tuhan sanggup memberkati, Tuhan sanggup memulihkan apapun masalahmu. Asal engkau taat dan selalu berjalan menurut firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Puji nama Tuhan. Mari kita tutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita angkat tangan, kita tutup dalam doa berkat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kembalilah beraktivitas, alami mujizat Tuhan, tetap berjalan dalam firman-Nya, tekun menunggu waktunya Tuhan. Maka perkara-perkara besar akan terjadi dalam hidupmu. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus aku pohonkan doa berkat ini. Mari semua yang diberkati katakan amin. Puji Tuhan. Sampai di sini menara doa siang hari ini. Sampai jumpa esok. Bye-bye.